Salam catur, jumpa kembali dengan saya Roni Lukman. Kali ini saya akan mempersembahkan partai klasik yang menarik antara Alexander Alekhine melawan Max Euwe. Partai ini sendiri dimainkan pada kejuaraan London International pada tahun 1922. Saya menganggap partai ini menarik karena dalam partai ini Alexander Alekhine berhasil mengalahkan Max Euwe dengan tema penguasaan peta kuat di E4 oleh kuda. Artinya kuda tidak dapat diusir. Dan terakhir petak E4 tergantikan oleh posisi raja. Dalam arti kata lain, Alexander Alekhine berhasil menang secara textbook. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Langkah pertama Alekhine adalah D4, dibalas kuda F6, kuda F3, G6, gajah F4. Dengan langkah putih yang terakhir, putih menggagalkan rencana hitam untuk bermain dengan King Indians. Kita berlanjut, gajah G7, kuda B ke D2, C5, E3. Saya mundur satu langkah, seandainya dalam posisi ini putih menjawab D makan C5, maka hitam akan melangkah kuda A6. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah E3, hitam menjawab dengan D6, putih melanjutkan dengan C3, kuda C6. Saya mundur satu langkah. Kemungkinan lain dalam posisi ini, hitam bisa saja bermain dengan langkah rokade, putih bisa melanjutkan dengan contoh H3, dan partai bisa berlanjut dengan langkah B6, gajah E2, gajah B7, rokade, kuda C6, gajah H2. Seperti pada partai Nguyen Andung melawan Enamul Hussein. Kembali kepada posisi utama. Setelah kuda C6, putih menjawab dengan H3 untuk persiapan gajah mundur ke H2 jika diperlukan. Dan partai berlanjut, hitam melangkah rokade, gajah C4. Di sini terlihat penempatan gajah B4 cukup ideal untuk menguasai diagonal antara A2 sampai dengan G8. Hitam menjawab dengan benteng E8. Saya mundur satu langkah. Jika di sini hitam menjawab dengan E6, maka gajah putih yang berada di F4 akan menjadi buah pengganggu, terutama pada petak D6. Kembali ke partai utama. Setelah benteng E8, putih melanjutkan dengan langkah rokade, hitam E5. Dengan langkah E5, memang petak D6 sudah bisa dikendalikan. Namun, konsekuensinya dari langkah ini adalah membuat gajah C4 menjadi aktif. Pilihan hitam yang menarik, sebetulnya saya mundur satu langkah, adalah C makan D4, dan bila partai berlanjut dengan E makan D4, maka hitam dapat melangkah E5, D makan E5, D makan E5, gajah H2, H6. Langkah untuk mencegah kuda B5. Kuda G5 maksud saya. Dan bila di sini putih melanjutkan dengan menteri B3, maka hitam akan menjawab dengan langkah
kuda A5, gajah makan F7 skak, raja F8, menteri A4, raja makan F7, kuda makan E5 melakukan langkah skak, raja G8, benteng AD1, B5, langkah pembelaan yang aktif, menteri makan D5, menteri D5, menteri makan D5, kuda makan D5, kuda makan G6, gajah F5, dan perwira hitam dalam keadaan aktif semua. Jadi hitam bisa memberikan perlawanan yang cukup bagus. Kembali kepada posisi utama setelah setelah hitam menentukan pilihan jawaban dengan langkah E5. Dan partai berlanjut, D makan E5, kuda makan E5. Saya mundur satu langkah. Sebetulnya hitam dalam posisi ini lebih bijaksana melangkah dengan D makan E5. Jika putih menjawab gajah H2, maka hitam akan melangkah gajah E6. Dan di sini putih mempunyai dua pilihan yang pertama bersifat posisional, yaitu gajah B5. Saya mundur satu langkah. Atau pilihan kedua yang bersifat komplikasi, bisa saja di sini putih melangkah dengan kuda makan E5. Dan hitam bisa menjawab dengan langkah kuda E4. Dan partai masuk ke arah komplikasi. Baik, kita menuju ke partai utama kembali. Setelah hitam menjawab kuda makan E5, putih melanjutkan dengan gajah makan E5, langkah bagus agar penempatan kuda G5 bisa terlaksana. D makan E5, kuda G5, dan di sini terlihat kerjasama antara kuda G5 dan gajah C4 menekan pion yang berada di F7. Hitam melanjutkan dengan gajah E6. Saya mundur satu langkah. Seandainya hitam dalam posisi ini menjawab benteng F8, maka putih akan melanjutkan dengan kuda D ke E4, dan hitam melanjutkan dengan menteri makan D1. Saya mundur satu langkah. Tentu saja di sini hitam tidak melangkah kuda makan E4 karena putih dapat melanjutkan dengan langkah bagus, gajah makan F7 skak, hitam raja H8, menteri makan D8, benteng makan D8, kuda makan E4, dan putih unggul. Kembali setelah pilihan hitam menteri makan D1, putih melanjutkan benteng F makan D1, kuda makan E4, kuda makan E4, B6, kuda D6, dan gajah C4 tetap menjadi pengganggu buah hitam. Kita kembali ke posisi partai. Setelah gajah E6, putih melanjutkan
gajah makan E6, F makan E6, dan disinilah terjadi posisi yang kita kritisi, yaitu petak E4. Petak E4 sekarang menjadi petak strategis buat kuda putih, dan jelas dalam posisi ini putih sudah mendapat keunggulan. Kuda D ke E4, kuda makan E4, menteri makan D8. Putih langsung menukarkan menterinya untuk menyederhanakan permainan dengan keunggulan penempatan kuda yang berada di E4. Benteng E makan D8, kuda makan E4. Perhatikan, hitam tidak bisa menguasai baris 2 putih. Dan kuda yang berada di E4 menjadi kuda yang sangat kuat. Partai berlanjut. B6, benteng F D1. Jadi setelah melakukan keunggulan penempatan buah di E4, putih melakukan perimbangan di garis terbuka, yaitu garis D. Dan selanjutnya rencana putih memajukan posisi raja untuk membantu permainan. Partai berlanjut, raja F8, raja F1. Jadi di sini hitam sedikit memancing. Jika putih melangkah, saya mundur 1 langkah. Kuda G5, maka hitam akan menjawab raja E7, kuda makan H7. Terlihat di sini putih unggul 1 pion. Namun hitam memberikan jawaban yang bagus dengan langkah gajah H6. Dan ini membuat langkah putih memaksa melangkah H4 dan membuat kuda bagusnya menjadi tertukar. Tentu saja putih tidak ingin memilih varian ini. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah raja F1, hitam melanjutkan dengan raja G7 dan putih melangkah C4. Langkah bagus untuk membuat struktur pion di petak putih karena lawannya memiliki gajah yang berwarna hitam. Dan partai berlanjut. H6, raja E2, benteng makan D1, benteng makan D1, benteng B8. Saya mundur 1 langkah. Jika dalam posisi ini hitam melangkah benteng D8, maka putih akan melanjutkan dengan benteng makan D8, raja makan D8, dan putih akan melanjutkan dengan H4 dengan rencana mendorong ke G5. Lalu jika hitam melangkahkan pion ke H5, maka rencana selanjutnya putih akan menempatkan rajanya di petak E4. Jelas posisi putih jauh lebih unggul. Kita berlanjut ke posisi partai utama. Setelah benteng B8, putih melanjutkan dengan benteng D3, gajah H8. Terlihat ruang gerak hitam sangat terbatas. A4, lagi-lagi langkah bagus untuk membedakan warna dengan gajah lawan serta untuk melakukan tusukan terhadap
petak A5. Kita berlanjut. Benteng C8, benteng B3. Di sini putih mempunyai rencana yang cerdik, yaitu menambah untuk membuat garis. Dan harus diingat, salah satu prinsip ketika kita sudah unggul, sebaiknya kita banyak membuat garis. Partai berlanjut, Raja D7, A5, Raja C6, A makan B6, A makan B6, benteng A3. Jelas sekarang putih mempunyai garis A yang terbuka untuk dapat menembus ke pertahanan lawan, dan juga petak B5 yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk tumpuan kuda. Kita berlanjut. Gajah G7, benteng A7, prinsip menguasai baris 7, benteng C7, mencoba menukar, benteng A8, dan sekarang benteng putih menguasai baris 8. Benteng E7, benteng C8 melakukan langkah skak untuk mengambil tempo saja, dan partai berlanjut. Raja D7, benteng G8, dan di sini terlihat pion G6 dalam keadaan terpin oleh benteng yang berada di G8. Partai berlanjut. Raja C6, H4, langkah mengunci posisi sayap Raja hitam. Raja C7, G4, Raja C6, Raja D3, benteng D7 skak, Raja C3, benteng F7. Jadi di sini kita dapat perhatikan betapa kuatnya posisi kuda yang berada di E4. Partai berlanjut. B3, Raja C7, Raja D3, benteng D7 melakukan langkah skak, Raja E2, kembali benteng F7, kuda C3. Kita perhatikan bahwa putih membuat rencana untuk menempatkan kudanya di B5 dan menempatkan posisi raja berada di petak E4 untuk menggantikan posisi kuda. Benteng E7, G5, langkah bagus untuk mengunci sayap raja hitam. H makan G5, H makan G5. Raja C6. Perhatikan, benteng hitam tidak bisa meninggalkan baris 7 karena menjaga gajah yang berada di petak G7. Sedangkan gajah yang berada di G7 sendiri tidak bisa berpindah karena mengamankan pion yang berada di petak G6. 6. 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 6
Raja D3, benteng D7 melakukan langkah skak, Raja E4. Akhirnya Raja Putih dapat menempati petak strategis, yaitu petak E4. Partai berlanjut, benteng C7, kuda B5. Dan sekarang semua perwira putih sudah pada posisi yang tepat. Benteng E7, saya mundur satu langkah. Tentu saja dalam posisi ini hitam tidak melangkah benteng F7 karena putih akan melanjutkan dengan benteng C8 skak. Jika Raja B7, maka putih akan melanjutkan dengan kuda D6 skak, sekaligus mengancam benteng yang berada di F7. Atau jika hitam berpindah ke Raja D7, maka putih akan menyelesaikan permainan dengan benteng C7 skak, Raja E8, kuda D6, dan putih unggul satu benteng. Kembali kepada posisi utama. Setelah benteng E7, putih melanjutkan F3, Raja D7, saya kembali mundur satu langkah. Tentu saja di sini hitam tidak bisa melangkah Raja B7 karena putih akan melangkah kuda D6 skak, dan selanjutnya kuda akan berpindah ke E8 untuk mengancam gajah yang berada di G7. Kembali kepada posisi utama. Setelah Raja D7, putih melangkah benteng B8, langkah tempo, sekaligus mengancam pion yang berada di B6. Raja C6, benteng C8 melakukan langkah skak, Raja D7, saya mundur satu langkah. Jika dalam posisi ini hitam melangkah Raja B7, maka putih akan melangkah kuda B6 skak, Raja A7, benteng D8 dengan dilanjutkan kuda E8 mengancam gajah yang berada di G7. Tentu saja putih menang. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah Raja D7, putih melangkah benteng C7 skak, Raja D8, benteng C6. Jadi dalam posisi ini jelas posisi hitam sudah terbongkar. Benteng B7, benteng makan E6, hitam menyerah. Partai menarik bagaimana putih mengalahkan hitam dengan begitu tematis, seperti yang dianjurkan oleh prinsip-prinsip catur atau textbook. Semoga partai ini bermanfaat untuk kita pelajari. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam catur. Gens una sumus.